Senang sekali boleh bersama dengan saudara semua hari ini kembali, keluarga besar Bethany Miracle Center, baik yang onsite maupun yang online. Hari ini di long weekend, hari kemerdekaan Amerika, ada banyak teman-teman kita yang lagi liburan baik ke luar kota, luar state, bahkan beberapa keluarga lagi ada di Eropa, ada juga yang ke Indonesia dan sebagainya. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan nyata buat saudara dan saya katakan amin. Nah, saudara sekalian, tahun ini tema kita adalah The Year of Revival. Tahun kebangkitan yang besar. Siapa mau alami kebangkitan yang besar? Katakan amin. Nah, biar Tuhan memberi kebangkitan buat kita. Baik kebangkitan dalam rohani kita, dalam kesehatan, pernikahan kita, juga di dalam pelayanan dan semua area yang baik dalam hidup kita. Dan subtema kita bulan ini adalah Light Your Fire, nyalakan apimu. Nah, ketika kita berbicara tentang nyalakan apimu, ini berbicara tentang nyalakan api cinta saudara, baik kepada Tuhan dan sesama. So sekalian, Tuhan Yesus satu kali pernah memberikan perumpamaan agar api kita tidak boleh padam, namun harus terus menyala. Ucapkan bersama saya, api saya harus terus menyala. 2, 3. Maka kita lihat Matius 25 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tuhan Yesus memberi perumpamaan buat kita. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perumpamaan Yesus tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Tentunya Anda sudah sering mendengarkan khotbah dari konteks perumpamaan ini. Namun izinkan hari ini Tuhan memberikan sebuah pemahaman bahwa dari perumpamaan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh ini, Tuhan mau agar kita jangan jadi orang bodoh, tetapi jadilah orang bijaksana. Ayo ucapkan bersama saya tidak mau jadi orang bodoh. 2, 3. Nah, bodoh dan bijaksana yang dimaksud oleh Yesus bukan soal kepandaian kita, bukan soal tingginya pendidikan saudara, bukan soal tingginya IQ kita. Bersyukurlah jika Anda bisa sekolah tinggi, Anda punya IQ tinggi, dan Anda punya kepandaian. Ingat bahwa hari ini banyak orang pandai, namun belum tentu mereka bijaksana. Bodoh dan bijaksana yang Yesus maksud di sini adalah berbicara tentang seberapa matang dan dewasa kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan mau agar saudara tidak bodoh, namun bijaksana. Artinya saudara dan saya matang dan dewasa dalam hidup ini. Kata bersama saya mau matang dan dewasa. 2, 3. Tahukah Anda bahwa kebodohan itu menyakitkan? Kenapa? Karena kebodohan, maka 5 gadis yang bodoh ini pelitanya padam. Bahkan mereka ini, saudaraku, akhirnya sia-sia menggunakan uangnya karena mereka terlambat membeli minyak. Dan bahkan mereka 5 gadis yang bodoh, karena kebodohan mereka ditolak masuk ke dalam pesta perkawinan, pernikahan yang sudah lama mereka nantikan. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah bodoh itu menyakitkan. Ayo ucapkan 2, 3, bodoh itu menyakitkan. Benar-benar saudaraku, bahwa kebodohan itu menyakitkan. Seperti yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh ini. Saudara, dalam realita hidup kita sekarang, tahukah Anda bahwa kebodohan itu sungguh menyakitkan?
Saya baca berita baru-baru ini ada satu gereja tua ratusan tahun di West Philadelphia. Kita kan di South Philadelphia. Tapi ini ada satu gereja tua di West Philadelphia yaitu St. Paul Presbyterian Church. Di mana saudaraku, akhirnya karena gereja ini tambah lama tambah turun jemaatnya, maka mereka membutuhkan dana karena mereka defisit. Akhirnya katanya mereka jual gereja itu untuk diganti gereja yang lain. Nah, gereja pemilik yang baru mau memperbaiki sehingga sebagian gedung itu akan dibongkar. Nah, rupanya saudara sekalian, pengurus gereja itu melihat ada 2 kaca di gereja yang tua itu, yang ternyata kaca itu saudara sekalian sangat tua, bahkan sudah kusam, bahkan berdebu. Sehingga mereka mau menghancurkan juga bersama dengan gedung yang mau dihancurkan. Namun akhirnya mereka iseng posting di Facebook. Apakah ada yang mau beli kaca ini? Dan Anda tahu sekalian, kaca yang berdebu yang sudah hampir dibuang dan dihancurkan. Rupanya ada seorang kolektor yang lihat di Facebook. Akhirnya dia datangi. Kaca yang tidak bernilai ini sepertinya berdebu, mau dibuang, mau dihancurkan. Akhirnya ditawar sebesar $6.000. Maka para pengurus gereja itu dengan senyum berkata, oh silakan. Karena mereka anggap ini orang gila. Kenapa? Karena beli dengan jumlah yang besar. Dan tahukah Anda, ternyata setelah dibeli oleh kolektor ini, 2 kaca ini saudara sekalian, ternyata adalah sebuah karya seorang seniman terkenal Tiffany yang pernah dibuat tahun 1905. Dan beberapa saat kemudian waktu oleh kolektor ini dilelang di tempat penjualan lelang barang antik di New York. 1 kaca laku $250.000. Jadi 2 kaca laku berapa? $500.000. Saudara, jelas kita berkata bodoh banget ini orang yang dari gereja itu. Mereka jual 6.000. Tapi hanya selisih beberapa saat, laku berapa? $500.000. Saya nggak tahu apakah akhirnya si kolektor itu masih berbelas kasih memberi lagi donasi buat gereja itu. Dan Anda bisa bayangkan seandainya akhirnya pengurus gereja itu tahu betapa di tangan mereka harusnya ini $500.000, tapi mereka jual $600.000. Betapa menyesalnya mereka. Gara-gara kebodohan mereka, kurang pengetahuan, kurang pengertian. Nah, dalam hidup kita juga hal yang serupa. Tahukah Anda, bodoh itu menyakitkan. Ayo ucapkan bersama saya 2, 3, bodoh itu menyakitkan. Coba lihat kanan kiri tapi jangan nuduh ya, jangan menghakimi bodoh itu menyakitkan. Enggak. Ucapkan sama-sama 2, 3, bodoh itu menyakitkan. Mengapa bodoh itu menyakitkan? Karena kebodohan akan mengakibatkan kesalahan dalam menilai dan menghargai. Sesuatu yang bernilai precious, tinggi, hanya gara-gara kebodohan, akhirnya dinilai tidak berarti. Orang kalau bodoh, dia akan kebalik-balik penilaiannya. Yang penting dianggap gak penting. Yang tidak penting dianggap penting. Berapa banyak orang menganggap akhirnya kerja itu lebih penting. Dan mereka mengorbankan keluarga mereka. Ada orang kerja keras dan ternyata mereka mengorbankan kesehatan mereka. Berapa banyak orang akhirnya karena kebodohan mereka. Yang penting saya mau sukses, kaya. Tapi mereka mengabaikan dan mengorbankan ibadah, bahkan iman dan pelayanan mereka. Itu adalah orang yang bodoh. Kebodohan juga menghasilkan keputusan-keputusan yang salah. Berapa banyak orang akhirnya menyesal gara-gara keputusan yang salah akibat kebodohannya. Hanya karena emosi, hanya karena sebuah emosi sesaat mengambil keputusan yang keliru. Bahkan kebodohan membawa kerugian besar. Saudara, bahkan kebodohan menghambat kemajuan. Lihat seperti 5 gadis yang bodoh ini. Mereka mengalami kerugian, mereka juga akhirnya tidak bisa masuk ke dalam pesta itu. Bahkan kebodohan membawa penyesalan yang terlambat.
Saya ingatkan diri saya, dan saya ingatkan setiap kita, jangan jadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang bijaksana. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bodoh dan bijaksana tidak bicara seberapa banyak gelar sekolah Anda. Walaupun itu penting. Tetapi seberapa kita siap, dewasa, dan matang menjalani hidup ini. Paling tidak saya melihat ada 5 kesalahan ya dari gadis yang bodoh ini. Saudara, apa kesalahan itu? Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tidak well prepared. Saudara, sebagai anak Tuhan kita ini harus siapkan masa depan dengan baik. Setuju? Katakan amin. Ada orang bilang gini, Yesus saja kan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok urusan besok. Ya benar, kita nggak boleh khawatir konteksnya. Namun dalam soal planning, dalam soal saudaraku masa depan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. 5 gadis bodoh ini nggak prepare. Kalau seandainya mempelai datang terlambat, dan mereka harus bawa persediaan minyak. Kesalahan 5 gadis bodoh berikutnya ceroboh sehingga tidak membawa minyak cadangan. Bahkan juga tidak menggunakan uang mereka dengan tepat. Karena ketika mempelai datang lama, perintah mereka sudah mau padam, lalu yang bodoh minta sama yang bijaksana, tolong beli aku minyak dong. Lalu kemudian yang bijaksana ngomong, enggak cukup untuk kami. Dan di sini kita belajar, ini bukan bicara soal egois, kok nggak mau berbagi. Namun si yang bijaksana tahu, menghitung, nggak cukup. Kalau kami bagi, nanti sama-sama padam. Dan Anda tahu, akhirnya yang bijaksana baru akhirnya memberi nasihat, kamu beli aja minyak. Mereka akhirnya tinggalkan 5 yang bijaksana, pergi beli minyak. Saya mau tanya, Bapak Ibu, berarti 5 yang bodoh ini, di kantong mereka ada uang tidak? Ada. Ingat zaman Yesus belum ada kredit card. Apalagi sele belum ada. Saudara, jadi mereka pergi beli minyak dengan uang mereka. Jadi dari awal mereka nunggu, uangnya sudah ada di kantong. Namun mereka begini, percuma, lebih baik aku simpen aja, dan sebagainya. Hal yang sama, banyak orang akhirnya karena kebodohan. Mereka tidak tahu menggunakan uangnya dengan bijaksana. Ada orang yang penting menghemat, yang penting hemat disimpan. Gak taunya gak bisa nikmati berkat apa-apa. Ada orang yang boros, tapi ternyata akhirnya kekurangan. Saudaraku, tapi mari kita belajar. Orang yang bijak di dalam soal keuangan, dia tahu apa yang dia tabung. Dia tahu apa yang dia pakai dan nikmati. Dia tahu juga apa yang dia tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesalahan 5 gadis yang bodoh berikutnya, mereka bergantung kepada orang lain. Tahukah Anda, ada waktunya saudara bisa bergantung, minta tolong orang lain. Tapi ada waktunya Anda harus secara langsung berurusan dalam hidup ini. Bahkan 5 gadis yang bodoh tidak tepat waktu. Mereka akhirnya setelah beli minyak balik ke pesta itu, pintu tertutup. Sudah gedor-gedor. Aku tidak kenal kamu. Dan Anda mengerti, karena mereka terlambat. Waktu semua orang sama, 24 jam 1 hari. Namun orang yang bodoh, mereka akan sia-siakan waktu. Namun orang yang bijaksana, orang yang menggunakan waktu dan kesempatan dengan bijaksana. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, jangan bilang ini, saya sibuk gak punya waktu. Semua orang sibuk, apalagi di Amerika. Kita nggak ada pembantu rumah tangga. Semua ngerjakan sendiri. Tapi kalau orang bijaksana, mereka tidak akan sia-siakan waktu dan kesempatan. Ingat orang Yunani percaya banyak dewa. Salah satu dewa yang mereka percaya adalah dewa opportunity, kesempatan. Dan digambarkan seperti seorang pria yang rambut depannya gondrong, belakangnya botak. Kan aneh, umumnya itu depan botak, belakang gondrong. Ya, kalau botak semua memang sudah nasibnya. Tapi dewa kesempatan oleh orang Yunani digambarkan depannya rambutnya panjang, belakangnya botak. Artinya apa? Kesempatan begitu datang, mudah untuk digrab, untuk ditangkap. Tapi begitu lewat dikit saja, botak, habis botak kena minyak lagi. Sulit untuk dipegang. Hari ini
Jangan jadi orang bodoh, jadilah orang bijaksana. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo ucapkan bersama saya, bodoh itu menyakitkan. 2, 3. Kata bersama saya tidak mau jadi orang bodoh. Ayo, siapa yang mau jadi orang bijaksana? Lambaikan tangan, sudah katakan, saya mau bijaksana. Nah, kita akan belajar ada 4 kebenaran cara mengusir kebodohan. Yang pertama adalah berpikir kritis dan maju ke depan. Berpikir kritis dan maju ke depan. 5 gadis yang bijaksana. Mereka berpikir kritis dan maju ke depan. Mereka udah memikirkan. Oke, ini aku siapkan pelita, nggak boleh padam. Dan tetapi kalau sampai mempelai lama datang, gimana nanti? Oke, kita bawa cadangan. Jadi saudaraku, mereka berpikir kritis dan mereka sudah ada di depan. Saudara sekalian, mereka mengantisipasi jika mempelai terlambat datang. Maka pelita mereka harus tetap menyala. Makanya mereka beli cadangan minyak. Lihat, Matius 25 ayat 4-6. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Di luar daripada dugaan. Tapi mereka sudah berpikir ke depan. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 8, ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Lihat bagaimana 5 yang bijaksana ini berpikir kritis dan maju ke depan. Beda dengan 5 gadis yang bodoh. Yang berpikir sempit sehingga mereka tidak berpikir jauh ke depan. Saudara, jangan jadi orang masa lalu. Jangan jadi Kristen masa lalu. Namun jadilah Kristen hari ini yang relevan. Dan Kristen yang siap menyongsong masa depan. Yang mau katakan amin. Saudara, ada banyak orang. Hidupnya jadul banget. Saudaraku, memang Tuhan berkata jangan lupakan kebaikan Tuhan. Benar. Tapi yang diceritakan selalu adalah masa lalunya. Dulu saya muda, cinta Tuhan. Dulu saya pelayanan, begini-gini. So what? Itu dulu. Sekarang gimana? Ya sekarang saya udah pensiun. Ya sekarang saya sibuk kerja, sibuk jaga anak, sibuk dengan keluarga. Saudaraku, mari kita belajar. Jangan jadi Kristen masa lalu. Tapi Kristen hari ini yang up to date, relevan. Dan Kristen masa depan yang mengerti. Katakan amin. Saudara, contoh, kita tahu bahwa hidup sedang berubah. Dan hanya orang yang bisa cepat menangkap perubahan dan beradaptasi, mereka akan sukses. Di segala bidang, baik keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, semua apa yang Anda sebutkan. Hanya orang yang bisa tangkap kesempatan, orang yang bisa beradaptasi dengan cepat, mereka akan berhasil. Saudara, saya sedih ketika selesai pandemi ternyata ada beberapa gereja di Indonesia yang dulu saya pernah pelayanan, yang ketika saya tanya, ada yang sudah tutup, ada juga yang merosot, tapi juga ada yang grow up, ada yang malah bertumbuh waktu pandemi. Lalu apakah Tuhan membedakan semua gereja? Enggak, saya percaya Tuhan cinta semua gereja. Namun itu membuktikan ada yang siap dengan masa depan. Waktu goncangan terjadi, ada yang ternyata tidak siap. Saya berdoa, di tengah tantangan dan perubahan apapun, kita harus siap karena kita kritis dan berpikir maju ke depan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dalam perubahan teknologi, perubahan zaman, sistem dan sebagainya, tentunya Anda tahu, kita harus waspada. Tapi juga jangan jadi paranoid. Ada orang yang betul, waduh ini jangan-jangan antikris, jangan-jangan antikris. Benar, teknologi bisa ditunggangi antikris. Tapi percayalah, teknologi yang sama bisa dibalikkan Tuhan untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dulu orang berkata, jangan pakai komputer. Karena barcode-nya semua kalau di-scan itu 666, lambang antikris. Jangan pakai microchip dan sebagainya. Namun sekarang Anda tahu, semua orang menggunakan gadget. Dan di handphone yang Anda pegang, itu ada chipnya semua. Di kredit card, bahkan juga di KTP Indonesia dan sebagainya. Di paspor yang baru pun, itu ada chipnya.
Nah, jadi saudaraku, memang iblis bisa merencanakan yang jahat. Tapi percayalah Tuhan bisa balikkan, justru mendatangkan rencananya yang agung. Yang percaya, katakan. Yang kedua, cara mengusir kebodohan. Terbuka bagi nasihat yang benar. Saudara, sayang ya, 5 gadis yang bodoh ini, kan mereka itu nunggu mempelai datang bersama 5 yang bijak. Jadi mereka ini gak cuma kumpulan orang bodoh loh, tapi juga kumpulan orang bijaksana. Dan saya yakin, dari perumpamaan ini Tuhan sedang mau bilang begini, bahwa sebenarnya yang bijaksana ini pasti memberi nasihat kepada yang bodoh. Buktinya ketika sudah terlambat, toh mereka memberi nasihat, beli minyak. Dan tetapi sudah terlambat. Saudaraku, seandainya 5 gadis yang bodoh ini mau terbuka bagi nasihat yang benar, nasib dan keadaan mereka berbeda. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayo kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang nyaring. 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi apa? Bijak di masa depan. Kita harus terbuka bagi nasihat. Tapi tidak semua nasihat harus kita terima. Namun harus kita filter. Kita harus saring. Mana nasihat yang benar yang perlu kita terima. Dan mana nasihat yang salah yang kita harus tolak. Saudara, kita bersyukur. Di antara semua ideologi dari kelompok sejenis. Lihat hari-hari ini dalam beberapa bulan ini. Mereka buat yang namanya Pride Parade. Dan di berbagai toko-toko kalau Anda tahu. Di berbagai perusahaan pakai warna-warna pelangi. Namun ternyata ketika salah satu supermarket di Amerika, Target, juga melakukan itu, banyak customernya yang marah. Sehingga akhirnya saham Target gara-gara itu anjlok lebih dari 35%. Dan mereka mengalami kerugian besar. Kita berdoa, di tengah perubahan, tetap ada anak-anak Tuhan yang takut dan hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita harus terbuka bagi nasihat, tapi hati-hati. Ada orang hancur akibat menolak nasihat yang benar. Tapi juga ada orang hancur gara-gara menerima nasihat yang salah. Makanya baca Alkitab. Dan Anda digembalakan. Supaya Anda jelas tahu. Ketika Anda pegang satu uang palsu. Anda akan tahu ini palsu. Kenapa? Bukan karena Roh Kudus yang berkata. Namun karena Anda sering pegang uang asli. Begitu satu yang beda, Anda akan tahu. Saudara tahu mana tas branded yang palsu atau yang asli? Ketika Anda tahu mana yang asli. Kenapa? Saya juga lihat begitu, oh ini tas yang merek ini, yang tipe ini. Saya lihat dan saya pegang teksturnya. Saya amati. Yang asli saya lihat. Begitu ada tas yang mirip. Tapi begitu saya lihat, saya amati, saya pegang teksturnya. Ternyata Mangga 2. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sudah pegang yang asli. Lihat yang asli. Kalau saya belum tahu dan belum pegang yang asli, saya tidak tahu mana yang ini asli atau palsu. Ketika engkau setiap hari terus bergaul dengan Tuhan, baca Alkitab, engkau digembalakan dengan pengajaran yang benar, engkau akan segera tahu mana yang benar dan mana yang bukan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makanya jangan keras kepala. Ayo coba lihat kan, jangan keras kepala. Satu kali ada tukang becak asal Madura di Surabaya, lagi becak, ternyata dia angkut penumpang. Saudaraku, tiba-tiba ada rambu-rambu, becak dilarang masuk, dia terabas. Ternyata polisi langsung berhentiin. Lalu kemudian polisinya marah. Bapak, ini gimana? Sudah ada rambu-rambu tidak boleh masuk becak di sini. Kok tetap masuk? Lalu tukang becak, aduh Pak, sorry Pak polisi.
Saya lihat itu kan gambarnya tidak ada penumpang. Maksudnya, ini kan becak saya ada penumpangnya. Jadi saya bolehkan bawa, kalau becak saya kosong saya gak boleh masuk. Bapak ini gimana? Oke, gambarnya, coba lihat bawahnya ada tulisan, becak dilarang masuk. Emangnya Bapak nggak bisa baca? Aduh Pak polisi, kalau saya bisa baca, saya tidak jadi tukang becak, saya jadi tukang polisi kayak Bapak. Ini namanya orang keras kepala. Berapa banyak suami-suami keras kepala nolak nasihat istri. Iya Pak, iya Pak, ibu-ibu. Amin katanya. Berapa banyak istri yang keras kepala menolak nasihat suami. Iya Pak, ya enggak? Bapak-bapak. Ini ada yang diam. Karena kakinya udah diinjak sama istrinya. Ayo belajar. Terbuka bagi nasihat yang benar. Hidupmu akan beruntung dan berhasil. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sudah diberitahu loh. Jaga kesehatan. Nekat terus. Yang penting saya kuduskan makanan dengan darah Yesus. Sudah tahu kolesterolnya tinggi, darahnya tingginya tinggi. Diperingatin. Tetap. Dan begitu kena stroke. Baru berkata, Tuhan kenapa kau tidak sembuhkan aku? Tuhan ngomong, salahmu sendiri nak. Kita seringkali nolak nasihat yang benar. Ayo mulai hari ini. Kalau engkau tidak mau jadi orang bodoh, terbuka bagi nasihat yang benar. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, cara mengusir kebodohan. Mau terus belajar. Nggak peduli usia kita berapa. Nggak peduli apapun kesibukan kita. Miliki kemauan untuk terus belajar. Jika kita berhenti belajar, kita akan berhenti memimpin. Dan kita akan mulai mundur. Namun jika kita terus belajar dan terus belajar, kita akan jadi orang yang luar biasa. Saudara, kemauan untuk terus belajar akan membuat kita terus maju. Tetap relevan dengan zaman. Sebaliknya berhenti belajar akan membuat kita jadi bodoh dan tertinggal. Seperti 5 gadis yang bodoh ini. Lihat Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Enggak cuma orang muda, banyak orang kadang-kadang kebodohan itu melekat. Tetapi tongkat didikan, sebuah kemauan untuk belajar dan diajar, akan mengusir itu, mengusir kebodohan itu daripadanya. Saudara, teruslah miliki kemauan untuk belajar. Belajarlah dari Alkitab. Belajarlah setiap kali Anda dengar firman. Jangan sibuk yang lain, tapi Anda fokus. Karena minimal di sekian menit khotbah itu ada beberapa rema yang engkau akan dapatkan. Setuju? Katakan haleluya. Bahkan terus belajar dari pengalaman. Ada orang berkata pengalaman adalah guru yang terbaik. Menurut saya belum tentu. Pengalaman yang dibiarkan lewat tidak akan pernah jadi guru. Tapi pengalaman yang kita evaluasi, yang kita akhirnya saudaraku lihat, teliti, mana yang salah diperbaiki, mana yang baik dipertahankan, akan membuat saudara akhirnya jadi orang bijaksana. Teruslah belajar dari pengalaman orang lain. Makanya kalau lihat orang lebih hebat, lebih sukses, lebih wah, lebih, jangan malah iri. Malah belajar apa rahasianya. Lihat orang lain jatuh, gagal, jangan malah diketawain. Malah Anda belajar apa penyebab dia gagal. Dan kita akhirnya jadi lebih bijaksana. Bahkan terus belajar jadi lebih baik dari hari kemarin. Kenapa? Lihat kemari. Jika kita hari ini bijaksana, namun kita berhenti belajar, minggu depan kita akan jadi orang bodoh. Saya ulang lagi ya. Jika hari ini Anda bijaksana, namun kita berhenti belajar, bulan depan kita akan jadi orang bodoh. Namun jika hari ini kita bodoh, namun kita mau terus belajar, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selamanya kita jadi orang bijaksana. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebagai seorang ayah, suami juga dalam keluarga, saya mau terus belajar. Saudara, Mei kemarin, anak saya yang pertama Yehuda, wisuda dari S1-nya, dari UPenn, dari psikologi, saudaraku, dan sebenarnya saya sudah tahu jadwalnya. Dan dia sudah beritahu jadwal minggu jam 6 sore.
tanggal sekian bulan Mei. Saya udah catat di agenda saya. Namun waktu Februari kemarin, waktu saya pelayanan di Indonesia, beberapa teman hamba Tuhan, itu akhirnya, ayo Pastor Lukas, Mei kita buat KKR besar di Kupang, dan juga di Sumba. Lalu kemudian Bu Debbie Basir juga kita sudah confirm, semua tanggal, bahkan ada 2 kali hari Minggu, saya sudah dijadwal di beberapa gereja, di beberapa kota, di Medan, di Jakarta, dan sebagainya. Dan tiba-tiba akhirnya Yehuda bilang, Pak, kok ke Indonesia? Kan aku wisuda. Lalu saya lihat jadwal, Papa sudah pulang ke Philadelphia 2 hari sebelumnya. Jumat sore Papa udah mendarat. Kan wisudamu hari Minggu. Pak, ini kan bagi saya wisuda pertama. Dan ternyata ada sebuah budaya 2 minggu sebelum hari H. Itu sudah ada wisuda yang lain. Bahkan akan ketemu dengan orang tua daripada teman-teman saya. Tolong batalin Pak. Waduh, dilema buat saya. Semua yang di Indonesia sudah diatur. Tiket pesawat pun sudah hampir confirm. Karena dia memberkati. Saya dilema. Jujur di saat itulah saudaraku. Saya doa. Saya tanya juga dengan mentor saya. Saya tanya dengan istri. Akhirnya saya putuskan. Bahwa pelayanan itu akan selalu ada. Tapi momen penting dengan keluarga belum tentu akan terulang kembali. Saya bilang, San, sudah Papa batalin. Dan Anda mengerti, saya minta maaf kepada teman-teman di Indonesia. Maaf. Oh enggak apa-apa. Anda tahu, ketika waktu wisuda, dari 2 minggu sebelumnya, saya lihat Yehuda happy-nya bukan main. Isi saya bahagia. Dan akhirnya kemurahan Tuhan semua jalan dengan anugerah Tuhan. Bahkan yang jadi surprise, saya baru tahu beberapa hari sebelumnya, salah satu cucu daripada Joe Biden, Presiden Amerika, juga diwisuda di UPenn di hari yang sama. Dan saya hadir paling tidak sebagai orang tua. Saya belajar mau jadi bapak yang lebih baik buat anak-anak saya. Dan Anda tahu, KKR yang sudah direncanakan, walaupun tanggalnya sedikit dirubah, tetap akhirnya jalan tanpa saya hadir. Karena ada hamba Tuhan lain yang menggantikan. Pelayanan selalu ada, kesempatan kerja selalu ada. Tapi momen Anda dengan Tuhan dan keluarga belum tentu selalu ada. Di situ saya nangis, saya bertobat bahwa betapa banyak kita seringkali kurang bijaksana. Hari ini jangan terlambat karena kita mau tinggalkan kebodohan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, cara mengusir kebodohan. Jangan ceroboh, tetapi tetap mawas diri. Ucapkan bersama saya harus mawas diri. 2, 3. Perumpamaan ini ditutup dengan kalimat, Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa. Artinya kita tidak boleh ceroboh, tapi tetap mawas diri. Tahukah Anda, kejatuhan 5 gadis bodoh ini hanya karena masalah kecil. Hanya karena mereka tidak siapkan minyak cadangan. Yang lain sudah. Maaf, mereka sudah punya moral yang baik. Tetap disebut virgin. Gadis yang masih virgin. Antara 5 yang bodoh dan bijak sama-sama virgin. Moralnya baik. Mereka juga sudah sama-sama menunggu. Namun hanya satu yang kecil. Itu yang membuat mereka jatuh. Biasanya kejatuhan itu bukan karena batu yang besar. Namun orang jatuh karena kepleset pisang, kulit pisang yang kecil. Saudara, hari ini siapapun kita, sehebat, sepandai apapun, jangan jadi orang yang ceroboh. Saya baca berita juga di salah satu university di New York, di state New York, bukan di kota New York, tapi di state New York. Ada seorang janitor, cleaning service, dia ini seorang mahasiswa, paginya sekolah, malamnya, sore sampai malam dia kerja sambilan untuk cleaning. Di sebuah perusahaan, akhirnya dia diutus pergi ke sebuah university. Bersihkan di sana, sore sampai malam.
Nah rupanya waktu janitor ini membersihkan area laboratorium, lab di university itu. Rupanya dia terganggu dengan suara alarm yang ada dari refrigerator, mesin pendingin. Ternyata itu mesin pendingin, saudaraku, sudah cukup tua dan ada bunyi alarmnya. Dan waktu dia bersihkan terganggu terus. Nah lalu dia matikan mesin pendingin itu supaya dia tidak diganggu. Karena dia pikir ada alarmnya pasti ada something wrong. Makanya dia matikan mesinnya. Lalu dia bersihkan. Besoknya para ahli-ahli itu kaget. Karena mesin pendingin itu mati. Yang harusnya minimal dijaga minus 80 derajat Celcius. Nggak taunya kan dimatikan hari itu minus 35. Dan di dalamnya isinya adalah semua research, hasil penemuan, penelitian mereka selama 20 tahun. Rusak semua. Dan Anda ngerti, akhirnya mereka marah. Dan akhirnya ngesu perusahaan cleaning service itu 1 juta US dollar. Karena hanya gara-gara sebuah kesalahan kecil, matiin mesin pendingin itu. Maka hasil karya 20 tahun rusak semua. Dan saya dengar, saya baca bahwa bukan hanya perusahaannya. Si pemuda itu benar-benar ngalami banyak kerugian. Kenapa? Karena kebodohan yang kecil. Ayat yang terakhir, lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Paulus berkata pada anak rohaninya Timotius dan juga kepada setiap kita. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita nggak boleh ceroboh, kita harus mawas diri. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, ini ayat bukan cuma untuk Timotius hamba Tuhan yang khotbah, tapi juga buat semua kita orang percaya yang setuju katakan amin. Tapi Pastor Lukas, saya kan nggak ngajar di depan banyak orang. Anda orang tua juga ngajar pada anak-anak Anda. Enak, kamu harus jujur ya. Nah kalau kita tidak waspada, anak-anak kita ajar harus jujur. Lihat orang tuanya bohong. Maka Anda sedang merusak dirimu, reputasimu, dan juga masa depan anak-anak saudara. Hari ini, awasi dirimu dan awasi apa yang kau ucapkan. Kita harus menghidupi, karena dengan menghidupi itu, kita menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan generasi penerus kita. Setuju? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo baca sama-sama ayat ini sambil sebuah refleksi buat kita. Ucapkan 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Terus bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ketika kita orang tua ngomong sama anak-anak kita, nak rukun ya, rukun gak boleh berantem, kakak adik harus rukun. Tapi lihat papa mamanya ribut terus tiap hari. Kita sedang merusak diri kita dan juga masa depan anak kita. Ketika kita bilang sama anak-anak kita, baca Alkitab tiap hari ya, rajin ibadah ya. Namun kita sendiri tidak pernah baca Alkitab. Kita justru merusak diri dan masa depan. Hari ini jangan cuma jadi orang yang punya kata-kata bagus, tapi hidupi setiap apa yang kita ucapkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, usirlah kebodohan. Sebab kebodohan itu menyakitkan. Bodoh itu menyakitkan. Yang online coba ketik dan semua ucapkan 2, 3. Bodoh itu, kenapa? Karena kebodohan mengakibatkan kesalahan dalam menilai dan menghargai. Kita jadi kebalik-balik dalam soal value gara-gara kita bodoh. Kebodohan menghasilkan keputusan yang salah. Kebodohan membawa kerugian. Kebodohan membawa kemajuan. Menghambat kemajuan. Bahkan kebodohan membawa penyesalan yang terlambat. Anda bisa imajinasikan 5 gadis yang bodoh. Betapa mereka ketok pintu, buka pintu, buka pintu. Tapi tetap tertutup dan ada suara. Aku tidak kenal kamu. Saudara, sebuah penyesalan akibat kebodohan. Dan bagaimana cara mengusir kebodohan? Yang pertama, berpikir kritis dan maju ke depan. Hari ini
Jadilah Kristen yang maju. Kristen yang sudah ada di depan bersama Yesus. Dia Alfa dan Omega. Dan kita anak-anaknya harus belajar bisa prediksi masa depan dengan anugerah Tuhan. Yang kedua, terbuka bagi nasihat yang benar. Filter nasihat, gak semua nasihat harus kita terima. Tapi yang ketiga, mau terus belajar. Dan keempat, jangan ceroboh. Tapi tetap mawas diri. Siapa hari ini mau jadi orang yang bijaksana? Angkat tangan saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.